2 bulan sebelum Gelora Bandung Lautan Api resmi diresmikan, proyek ini mendadak ditahan. Alasan yang diumumkan ke publik, masalah teknis drainase. Tapi di ruang-ruang tertutup, di mana berkas-berkas tanpa kop resmi dipertukarkan dengan amplop tebal, alasan sebenarnya jauh lebih gelap. Kembali ke pusat kendali proyek, Ryan menemukan blueprint stadionnya telah dimodifikasi. Jalur evakuasi dipangkas, bahan fondasi diganti dengan versi murah, dan sistem elektrikal dipersingkat, semuanya tanpa sepengetahuannya. Orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah daerah mulai mengambil alih kendali, pelan tapi pasti. Ryan melawan, tapi mereka tak membalas dengan argumen, mereka mengirim peringatan. Pertama, anjing peliharaannya mati diracun. Lalu, adik perempuannya diikuti 2 pria asing hingga ke kampus. Dan akhirnya, ruang kerja Ryan diobrak-abrik, meninggalkan satu pesan yang ditulis dengan darah ayam. Berhenti bermain Tuhan. Tapi Ryan tidak berhenti. Ia justru berbalik menyerang. Dengan bantuan Darmanugraha yang kini menjadi musuh dari sistem yang dulu ia bela, mereka mulai menyusun ulang dokumen asli. Mereka merekam pertemuan rahasia. Mereka menyusup ke kantor dinas dan menggandakan hard drive. Dan pelan-pelan, mereka mulai menemukan skema besar. Stadion itu adalah pencucian uang, tapi bukan uang biasa. Ini uang gelap dari lintas negara. Ternyata stadion ini bukan hanya proyek Bandung. Ia bagian dari mega konsorsium yang melibatkan pengusaha Timur Tengah, broker properti dari Singapura, dan satu tokoh militer yang kini tinggal di Jakarta Selatan dengan keamanan ketat. Ryan menemukan kontrak dengan tanda tangan yang difotokopi. Nama-nama yang tidak ada dalam database pemerintah. Rekening-rekening dengan transaksi hingga 900 miliar rupiah yang masuk ke perusahaan fiktif dengan kantor berupa kios fotokopi. Saat itu juga Ryan tahu, kalau stadion ini selesai dibangun dengan desain aslinya, dia akan jadi bukti kejahatan. Tapi kalau desainnya diubah, nyawa-nyawa akan jadi taruhan. Ia terjebak di tengah pusaran. Tak ada jalan kembali. Lalu datang telepon itu. Berapa harga yang kau inginkan untuk diam? Suara berat dari ujung telepon terdengar. Aku tidak jual suara, tapi kau bisa beli waktu, jawab Ryan. Malam itu juga, Ryan mengirim semua dokumen ke luar negeri. Ia tahu waktunya habis. Hari peresmian tiba. 2013. Semua hadir. Kamera, pejabat, warga, para legenda sepak bola. Di tengah pesta kembang api yang memekakkan telinga, satu hal tak disadari banyak orang, lapangan itu, yang mereka injak dengan bangga, sebenarnya adalah ladang bukti. Dharma berdiri sendirian di tribun paling atas. Ia tahu Ryan sudah pergi. Tapi jejaknya tertinggal. Di bawah tribun barat, tersembunyi dalam ruang kontrol yang tidak terdaftar di cetak biru resmi, tersimpan drive keras berisi seluruh rahasia pembangunan stadion ini. Dan di atas drive itu, ada catatan tangan Ryan. Lautan api ini tak akan padam. Bakar semua kebenaran palsu. Dalam dunia yang dikuasai uang, kebenaran adalah musuh yang harus dibunuh secara perlahan dan elegan. Beberapa hari setelah kembang api membakar langit Gede Bage, muncul perintah tidak resmi, hapus nama Ryan dari segala catatan proyek. Namanya dihilangkan dari blueprint, tak lagi disebut sebagai arsitek utama. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada tanda jasa. Seolah ia tak pernah terlibat. Tapi upaya penghapusan itu gagal total di satu titik, arsip digital. Drive yang disembunyikan di ruang kontrol barat mulai terbaca oleh satu orang yang tak terduga, Sabrina, teknisi sistem audio stadion, mantan kekasih Ryan yang dulu meninggalkannya demi karir di luar negeri. Ia kembali hanya untuk mengisi kontrak kerja 3 bulan, tak pernah menyangka akan menjadi kunci dari ledakan informasi terbesar kota ini. Saat ia membuka file itu, Sabrina melihat segalanya, peta aliran uang, catatan ancaman, surat perintah ilegal, bahkan rekaman video dari ruang rapat rahasia.
Ia tahu ia tak bisa menyimpannya sendiri. Namun ketika ia mencoba menghubungi Dharma, teleponnya langsung disadap. Dan 2 hari kemudian, Sabrina dinyatakan hilang. Dharma, yang kini dicurigai oleh koleganya sendiri, dipanggil oleh lembaga anti korupsi. Tapi tak satu pun dari mereka menyadari, Dharma sudah mempersiapkan segalanya sejak tahun lalu. Ia menyimpan salinan cadangan berlapis 3, disebar ke 5 lokasi berbeda di Bandung. Setiap lokasi dijaga oleh orang-orang yang pernah disakiti oleh proyek ini. Supir alat berat yang dipaksa bekerja 2 shift tanpa asuransi. Mantan pejabat kelurahan yang dipecat karena menolak menandatangani perizinan. Guru SD yang sekolahnya digusur secara sepihak. Tukang kayu yang istrinya keguguran saat penggusuran paksa. Dan, seorang jurnalis radio yang kehilangan lisensinya setelah memberitakan tentang manipulasi kontraktor. Mereka disebut oleh Dharma sebagai penjaga api. Dan malam itu, 5 penjaga berkumpul di rumah tua di daerah Dago Atas. Mereka tahu, jika mereka tidak bertindak sekarang, stadion itu akan menjadi monumen kemunafikan abadi. Rencana mereka sederhana tapi berani, masuk ke dalam server pusat stadion GBLA, salin semua data, dan unggah ke domain publik sebelum pagi. Tapi sistem pengamanan stadion sudah bukan sistem sipil lagi. Ia dijaga oleh perangkat militer swasta. Siapapun yang tertangkap masuk akan hilang secara administratif. Malam itu, tanggal 23 Desember tahun 2013, 5 penjaga menyelinap masuk dengan kode yang diberikan Ryan sendiri, dikirim melalui jaringan terenkripsi. Mereka hanya punya waktu 48 menit sebelum sistem auto backup menghancurkan semua file digital dengan skrip penghancur mandiri. Jam 2.14 dini hari, server berhasil ditembus. Jam 2.28, mereka mulai menyalin file. Jam 2.36, alarm diam-diam berbunyi di pos jaga belakang. Jam 2.43, 2 dari 5 penjaga tertangkap. 1 berhasil kabur. 2 lainnya terkunci di ruang penyimpanan dan membakar drive cadangan terakhir sebagai pengalih. Tapi sebelum itu, file telah berhasil diunggah ke domain rahasia, api-bandung.org. Domain itu hanya bertahan 2 jam sebelum diblokir. Tapi cukup waktu untuk satu hal, kebenaran terlanjur tersebar. Kebenaran yang dipaksa diam, akan menemukan caranya sendiri untuk berteriak.